Masih bersama saya Aiman Wicaksono di Ayat-Ayat Langit bersama dengan Kiai Haji Said Agil Siraj. Pak Kiai, ini saya khawatir nanti kalau kita lanjutkan ini, kalau nggak nonton yang segmen-segmen berikutnya, paru-paru berikutnya, orang bisa jadi ateis nih karena menganggap bahwa loh, ternyata Tuhan seperti itu, ada masa tidak tahu, masa tahu dan lain sebagainya. Tentu ini ada, tadi bisa dijelaskan lagi nanti ya. Tapi bisa jadi dengan berpikir dengan logikanya. Contoh misalnya, ketika ilmu pengetahuan modern mengungkapkan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Semua terjadi dengan sendirinya. Planet, bumi, dan lain sebagainya terjadi dengan sendirinya. Tumbuhan terjadi dengan sendirinya. Maka mereka akan berpikir dengan teori-teorinya bahwa Tuhan itu nggak ada, ateis. Bagaimana Pak Kiai menolak teori ini? Secara fitrah, naluri, tidak ada manusia seperti itu. Tidak ada. Manusia yang punya keyakinan bahwa alam itu berdiri sendiri atau lahir sendiri. Dia sendiri pun wujud sendiri, nggak ada. Secara fitrah, manusia pasti merasa sadar bahwa saya ini ada yang menciptakan. Makanya ketika kita tahlilan orang Thailand tuh loh. La ilaha illallah maujud. Itu kata maujud artinya yang dirasakan wujudnya. Hayyum maujud, yang maha hidup dan maha dirasakan adanya secara fitri. Maka setiap manusia tidak ada yang merasa dirinya lahir sendiri, nggak ada. Pasti kalau mau melihat ke dalam, pasti dia akan merasakan. Ada kok yang menciptakan saya. Iya, nggak mungkin saya lahir sendiri. Artinya ateis itu tidak akan pernah ada. Kalau dia jujur pada dirinya sendiri. Kalau jujur diri sini nggak ada, nggak pernah akan ada. Oke. Bahwa dia. Nah, boleh bertanya nggak Pak? Iya. Jadi tadi dijelaskan bahwa Allah itu punya sifat atau nama Al-Khaliq, menciptakan. Berarti Allah yang menciptakan, kemudian ada yang diciptakan. Betul. Nah, tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa tidak mungkin manusia itu tidak akan bertuhan. Ya. Nah, ada nggak penjelasan di mana kita pernah hidup di alam sebelumnya? Kan kita alam fisik, tubuh kita. Kemudian kita ada janinnya. Kemudian ada ayat yang menjelaskan, aku tiupkan ruh. Berarti ruh itu dari dunia yang gaib sebelumnya. Itu gimana Pak Kiai? Ya, tadi itu kalau saya teruskan cerita tadi berarti lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pendengar, pemirsa ya. Nah, setelah Asmaul Husna 99 itu ada, Allah pun baru tahu, oh saya ini saya ini Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin Aziz Jabbarun Takabbir, itu Asmaul Husna itu loh. Otomatis setelah itu ada yang namanya relasinya Asmaul Husna. Itu apa yang wujud di dunia ini semua kumpul jadi satu, namanya bahasa Arabnya A'yanus Tsabitah, entitas laten. Entitas laten itulah antara ada dan tiada. Dia katakan ada, belum konkret, dia katakan tiada, sudah ada. Kalau bahasa mubalek biasa, mohon maaf, namanya alam arwah. Alam arwah. Jadi semua makhluk kumpul jadi satu, yang namanya masih entitas laten. Ketika entitas laten itu, Tuhan tanya, dalam Quran dikatakan, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu semuanya? Mereka jawab, qalu bala, benar engkau adalah Tuhanku. Ketika jawab qalu bala, mereka belum ada. Berarti yang jawab siapa? Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan tanya Alastu birabbikum, yang jawab asma'nya Tuhan sendiri. Padahal itu sebelum Tuhan menciptakan manusia. Belum konkret. Masih dalam alam arwah tadi. Belum ada malaikat, belum ada iblis dan sebagainya. Sudah, belum konkret. Masih alam arwah tadi. Tapi Tuhan tanya, bukankah aku Tuhanmu? Kita jawab atau mereka jawab, bala syahidna, memang benar engkau Tuhanku. Yang jawab siapa? Tuhan itu sendiri atas nama kita. Itu bukan ruh ya Pak Kiai yang jawab? Belum ada kan? Belum konkret kan? Tapi Oke. yang jadi jawab itu adalah entitas laten. Wujud yang masih laten, bentuk yang masih laten, belum berbentuk. Tapi namanya apa sih? Yaitu entitas laten masih. Nah, ketika jawab iya, engkau Tuhanku, yang jawab Tuhan itu sendiri mengatasnamakan kita, atas nama kita. Apa artinya? Artinya kita dulu pernah menyatu dengan Tuhan. Dan semua manusia pasti punya kesadaran dia datang dari Tuhan. Kalau begitu tidak ada ateis. Ya, bukan hanya datang dari Tuhan. Wujud kita adalah wujud Tuhan. Kita hanya manifestasi dari wujudnya. Nah itu gimana Pak Kiai?
Yang namanya wujud itu satu. Yang namanya ada itu satu. Ada pun yang banyak ini yang diadakan. Saya ada, ente ada, Mas Alam ada, Mas Pak Latif ada, Mas Aiman ada. Satu ada ini. Lah kok banyak yang diadakan. Oleh yang mengadakan. Ya oleh yang mengadakan, oleh yang mengadakan. Jadi yang namanya ada dari Allah sampai bakteri satu. Ini pertanyaan awam nih Pak Kiai. Ya. Artinya kalau begitu, sekarang orang-orang yang mengatakan kita menjadi satu dengan Tuhan, salah nggak? Nggak salah. Wujudnya. Jangan fisiknya, jangan. Wujud itu cuma satu. Yang namanya ada itu hanya satu. Kok banyak begini? Ini yang diadakan. Pelan-pelan, nanti paham pelan-pelan. Ini agak berat ini. Kalau tidak ada ateis, tapi kemudian ada sebuah fenomena di kalangan anak-anak muda yang menjadi agnostik. Apakah itu karena mereka melihat agama ini terlalu formal, kegiatannya, ritualnya itu menjadi usang, sementara mereka adalah orang-orang muda yang instan, kreatif, sehingga kemudian mereka merasa bahwa secara intuisi begini. Yang namanya iman itu adalah dalam kalbu. Itu namanya ruh ilahi, spirit ketuhanan lah. Itu namanya iman di situ. Yang namanya ruh manusia atau jiwa manusia, an-nafsul insani, artinya di akal. Menggunakan logika, menggunakan mantik, namanya ilmu mantik, logika. Kalau itu digunakan, insya Allah sampai ke iman. Pak Kiai, saya mau izin. Saya harus biasa dalam dialog itu nggak apa-apa untuk bertentangan ya. Oh iya. Tapi saya bertanya, artinya begini, Pak Kiai tadi mengatakan bahwa Allah dan makhluknya itu sempat bersatu. Dan sekarang pun tidak salah jika mengatakan tetap bersatu. Nanti kalau boleh dikoreksi, silahkan koreksi. Artinya begini, ada aliran yang saya tahu dan itu kemudian banyak ditentang adalah wihdatul wujud. Menyatakan bahwa Tuhan dengan makhluknya itu bersatu. Dan itu banyak ditentang. Yang kedua, berarti Pak Kiai juga punya aliran manunggaling kawulo gusti. Menyatu antara makhluk dengan Tuhannya dong. Beda. Antara wahdatul wujud panteisme dengan manunggaling kawulo gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan beda. Kalau manunggaling kawulo gusti itu alirannya Al-Hallaj, Abu Mansur Husain Al-Hallaj, atau di Jawanya Syekh Siti Jenar, namanya Pangeran Abdul Jalil bin Danuselo dari Cirebon itu. Satu kampung. Dari Cirebon. Kalau itu dua wujud jadi satu. Setiap manusia yang membersihkan dirinya, hawa nafsunya dihilangkan, hudubiyah, syahwatnya dibersihkan, tinggal hati yang tulus bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi dua jadi satu. Kalau panteisme wahdatul wujud, dari awal sudah satu, nggak usah menyatu, udah satu kita ini. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada, kita ini tidak ada. Hari ini? Iya. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bingung nih. Jadi gimana? Bisa diulang, Pak Kiai? Sebenarnya kita ya manusia, ya langit, ya gunung, ya alam semesta. Makhluk ini itu tidak ada. Kata-kata makhluk juga awas. Kalau saya di sini makhluk artinya manifestasi, bukan diciptakan. Bukan maknanya yang diciptakan, bukan. Manifestasi dari wujudnya Tuhan makhluk itu. Ya, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Contoh, bukti, pronon. Bahasa Arab ini, mohon maaf bahasa Arab ya. Ana, aku, anta, huwa, anta kamu, huwa dia. Silahkan dipakai. Aku Said, aku Aiman, aku siapa aja, aku Toto. Mati semua kan? Nanti mati semua. Tinggal aku Tuhan yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali aku. Jadi aku Tuhan nih. Bukan aku Toto, bukan aku Soekardi, bukan aku Herman, bukan aku Said, bukan. Aku Tuhan. Begitulah engkau. Engkau silahkan dipakai. Engkau Pak Alam, engkau Pak Latif, mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau. Engkau Tuhan, bukan engkau siapa-siapa. Terakhir, huwa dia. Dia siapa aja silakan kan? Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar. Mati semua, tinggal la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Tidak Tuhan kecuali Dia. Jadi sesungguhnya aku, engkau, Dia, itu Tuhan. Oke. Kita ini nggak ada sebenarnya. Ketika diterapkan ke manusia itu hanya manifestasi. Manifestasi. Dari aku yang sungguhnya, dari engkau yang sungguhnya, dari Dia yang sungguhnya, yang universal. Yang la awal wala akhir, tanpa permulaan dan tanpa apa? Tanpa ujung akhir. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat yang itu, manifestasi Tuhan, dari wujudnya Tuhan. Kan Tuhan suci dari itu semua, maksiat dan lain sebagainya. Nama Tuhan Ad-Dhol, antara lain nama Tuhan Ad-Dhol yang menyesatkan. Nama Tuhan itu Ad-Dhol itu Al-Hadi. Nama Tuhan ada Al-Hadi yang memberi petunjuk, Ad-Dhol yang memberi yang apa? Yang menyesatkan. Jadi pasti ada orang sesat. Kalau enggak, vakumin nama Tuhan ini. Tidak termanifestasi. Iya, tidak termanifestasi. Kalau orang semua halus, santun, ramah, Latif saja yang muncul nanti. Tapi begitu pula kalau orang semuanya kasar, semuanya diktator, ya Jabar saja. Jabar. Latifnya nggak ada, Rahmannya nggak ada, Rahim nggak ada. Masa nggak paham Pak Iman? Apa paham kan Pak Iman? Jadi semua yang ada ini manifestasi dari asma Allah, nama Allah. Nggak usah orang lain, kita sendiri, kita Pak Iman sendiri. Pagi-pagi sabar, halus, setelah subuh bangun tidur, sabar, halus, santun. Siangnya beda. Jam 10 udah maki-maki orang. Begitu ketemu masalah jadi lain, orang lain. Ini semuanya adalah manifestasi dari asma Allah, dari nama-nama Tuhan itu. Artinya Pak Kiai, berarti setiap kita itu kan diciptakan oleh Tuhan kita. Berarti kan kita juga punya sifat seperti Tuhan. Manifestasi. Dari asma Allah. Semua yang ada, katakanlah kita gambarannya ya, lingkaran besar, kita di dalamnya lah gitulah. Yang nggak bisa keluar dari lingkaran itu, nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Mau keluar kemana? Ada orang pemarah, diktator, sombong, misalkan orang bahas Al-Jabbar. Ada orang santun, ramah, dermawan, Al-Latif, Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya kita nggak bisa menyebut dia orangnya lembut, seolah-olah itu sama dengan Allah, menyamakan dengan Allah atau bagaimana? Oh, dia sifatnya lembut karena dia Tuhan manifestasi melalui dia kelembutannya itu. Itu baru simple. Alah, sebenarnya yang hakikatnya lembutnya Tuhan, kemarahannya Tuhan. Tidak la awal wala akhir. Tidak ada permulaan dan tidak ada ujungnya. Tadi nyambung sama Mas Latif tadi. Mas Latif tadi mention agnostik, kemudian ateis. Dan ini kan kalau saya lihat gitu ya, ini banyak sekali berkembang di anak-anak SMP, kemudian SMA dan perkuliahan sekarang. Anak-anak Jadi muda ketika mereka itu lagi kritis-kritisnya, mereka itu belum menemukan jawaban. Akhirnya mereka larinya ya udah nggak peduli dengan adanya Tuhan. Kemudian nggak peduli dengan adanya, ya sama sekali ya saya mending nggak beragama. Walaupun ayah mereka, ibu mereka sangat religius. Nah, gini, pertanyaan saya gini, tadi dari penjelasan Pak Kiai bahwa yang paling utama berarti kan petunjuk itu akan menuju kepada Tuhan. Ini yang paling utama dulu kan? Nah, balik lagi pertanyaan awal tadi saya. Gimana Tuhan memberikan petunjuk itu pada setiap individu? Tadi kan dijelaskan bahwa kita itu memiliki kecerdasan satu intelektual, kemudian satu lagi yang di hati kita nih. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengoptimalkan sehingga dia bisa menemukan tentang Tuhan ya? Dalam perjalanan hidup itu ya, manusia pasti akan menemukan hal-hal yang dia buntu, nggak tahu harus bagaimana, akhirnya menyerahkan diri pada yang ada ini, yang maha mutlak ini. Walaupun orang itu cerdas, jenius seperti apa, suatu saat yang menghadapi masa yang sangat kritis dan tidak adil, tidak bisa dipecahkan melalui musyawarah atau tukar pikir, diskusi, nggak ada jalanan kecuali minta petunjuk pada. Semua itu dalam sejarah dikatakan Fir'aun juga begitu pada akhir hidupnya. Raja-raja yang berkuasa, yang zalim itu pada akhirnya ceritanya lah dalam sejarah juga seperti itu. Pada proses pembalikan itu yang dominan itu hati atau akal? Hati dari akal. Bolak-balik. Hati dari akal, bolak-balik itu. Asal keseimbangannya hawa nafsu harus seimbang. Artinya gini, kaya harus, katakan kaya boleh. Prestasi punya pangkat juga boleh. Itu ada dari hawa nafsu kan, keinginan, kemauan, hasrat. Boleh, harus malah. Orang punya himmah, punya cita-cita, punya hasrat boleh. Asal terlalu dikendalikan oleh logika, akal, yang pada dasarnya prinsip adalah iman yang dalam hati. Jadi usaha dimanapun, kapanpun tetap dibutuhkan. Bukan hanya untuk cari nafkah. Untuk mencari Tuhan pun perlu usaha. Hanya menyeimbangkan dengan logika dan hati. Itu penting. Logikanya terlalu ke depan, ateis atau agnostik. Hatinya terlalu ke depan,
bisa jadi apa, Pak Kiai? Hadirin Badar? Iya. Oh ya, jadi orang beriman tapi nggak cerdas. Nggak cerdas. Beriman dua-duanya. Atau mungkin bisa malah menjadi ekstrim dan lain sebagainya. Ya, oke. Artinya iman yang buta. Iman yang buta. Dua-duanya harus berada di tengah. Kalau disebutkan Islam wasatiyah, Islam yang tengah-tengah. Top. Betul ya Pak Kiai ya? Saya belajar dari Pak Kiai. Salam. Ini tentu masih banyak pertanyaan dan kita tidak hanya berhenti di episode ini. Kita akan ada episode yang lain dan kami juga mengajak Anda, pemirsa, untuk juga bisa mengirimkan pertanyaan. Dan nanti ketika Anda mengirimkan pertanyaan, kami akan bacakan secara selektif. Saya Aiman Wicaksono bersama dengan Bung Latif Siregar, Bung Hoirul Alam, dan juga Ayat-Ayat Langit bersama dengan Profesor Kiai Haji Said Agil Siroj. Undur diri, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.